Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan, keluarga di meja perjamuan Tuhan. Keluarga di meja perjamuan Tuhan. 1 Korintus pasal 11 mulai ayat 23 dan nanti ayat 24. Mari kita baca dan saudara kita akan membahas berbagai istilah atau berbagai nama yang diberikan pada perjamuan kudus, ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu apa kata Paulus di ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya dia memecah-mecahkannya. Perhatikan Bapak Ibu bahwa awal pelaksanaan daripada perjamuan kudus yang terjadi dalam perjamuan terakhir 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem waktu malam hari saudara, itu merupakan semacam jembatan kalau boleh saya katakan. Merupakan semacam jembatan yang menghubungi antara Paskah yang pertama di Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12, dengan penggenapan Paskah tersebut di Perjanjian Baru, saudara. Di mana anak domba Allah, Yesus, anak Allah yang sempurna itu mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan tubuhnya, saudara, disediakan bagi kita umat Tuhan sekarang di perjanjian baru. Itu jembatannya adalah waktu perjamuan kudus yang pertama, ya saudara, di kamar loteng Yerusalem sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Nah kita melihat di situ, ayat yang baru kita baca, Yesus dikatakan mengambil roti, kemudian dia mengucap syukur. Nah saudara, kata Yunani digunakan untuk mengucap syukur adalah ekaristo. Saudara pernah mendengar ungkapan ini, makanya saudara muncullah istilah, boleh ditampilkan ini yang pertama, ungkapan yang pertama dari perjamuan kudus adalah ekaristi. Ekaristi. Ekaristi, saudara, adalah mengucap syukur. Jadi ketika kita, maknanya kalau begitu, ketika saya dan saudara datang ke meja Tuhan seperti yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini, kita datang untuk mengucap syukur kepada Allah atas saudara pemberian putranya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dan kita mengenang apa yang dia sudah buat. Ya saudara, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, pemberiannya, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan saudara. Karena itu saudara kita datang dengan ucapan syukur, terima kasih, ekaristi. Jadi jangan datang dan mengambil bahagian, makan dan minum perjamuan kudus, saudara tidak ada ucapan syukur, nggak boleh. Sebab ini makna yang pertama saudara. Ya. Jadi saudara, kalau kita datang dengan ucapan syukur, kita datang dengan pujian kepada Allah, itulah makna ekaristo, yaitu ekaristi. Ya. Itu yang pertama. Nah ada juga orang di barat saudara, ya, yang berbahasa Inggris memakai istilah yang kedua adalah communion. Komunian kalau di Indonesia kan jadi komuni. Ya, jadi ini istilah ini bukan cuma khusus untuk gereja lain, enggak. Kita harus mengerti saja ya. Kita memakai berbagai macam istilah, ada 4 ya. Itu buat salah no problem. Itu bukan milik satu gereja tertentu. Yang penting saudara mengerti maknanya dan saudara bisa menempatkan diri saudara dalam makna tersebut dan menerima perjamuan kudus. Jadi yang kedua adalah orang menyebutnya komuni. Nah kata komuni ini berasal dari kata yang artinya together, bersama-sama saudara. Jadi bukan sendirian, ya. Harus bersama-sama. Ya. Atau juga bisa punya pengertian memiliki sesuatu secara bersama-sama. Ya. Memiliki sesuatu secara bersama-sama. Jadi saudara gagasan utama di dalam istilah komuni yang diberikan di dalam perjamuan kudus itu berarti kebersamaan, ada unsur persekutuan di dalamnya. Ada unsur persekutuan. Ya, jadi kita datang bersama-sama di dalam penyembahan kepada Allah, kita mengucap syukur atas pemberian Allah
kepada kita putranya di atas gunung Golgota, dan kita sama-sama datang untuk menyembah dia, dan kita datang untuk saudara menerima seluruh manfaat yang telah tersedia bagi kita melalui meja Tuhan. Ya. Kita datang enggak sendirian tapi bersama-sama dengan iman untuk menerima seluruh manfaat yang telah tersedia bagi Kristus, bagi kita melalui meja perjamuan kudus, dan itu dibayar oleh tubuh dan darah Kristus sendiri. Saudara percaya nggak bahwa ada manfaat besar waktu kita makan dan minum perjamuan kudus? Jangan datang dengan asal datang. Percayalah dan sudah mulai memuji kepada Tuhan atas pemberiannya, dan waktu kita makan bersama-sama kita menerima seluruh anggota tubuh Kristus yang terlibat di dalam makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, dari depan sampai ke belakang. Saya yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang membagikan, mendistribusikan, saudara, itu sama-sama. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sebagai satu kesatuan, satu komunitas tubuh Kristus, kita mau menerima berkat dan manfaat yang tersedia bagi kita di atas meja perjamuan Tuhan. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, orang juga menyebutnya ini meja Tuhan. Ya, dalam bahasa Inggris kita sering mendengar istilah the Lord's table. Ya, orang-orang di Eropa, orang di Barat memakai istilah ini, the Lord's table. Ya, jadi ini meja Tuhan. Maksudnya, saudara, mengapa dikatakan meja Tuhan? Itu artinya bukan meja saya, bukan mejanya Om Frank, bukan mejanya para pembagi atau pendistribusi perjamuan kudus, tapi ini meja punyanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan punya saya. Ya. Jadi saudara, inilah meja milik Tuhan. Ya. Istilah ini menekankan bahwa Tuhan yang memiliki meja ini sekaligus Dia yang menyediakan semua-muanya yang ada di atas meja ini. Ya memang saudara, ya, ini roti dan anggur sudah disediakan. Ya, ada orang-orang yang bekerja menyiapkannya, saudara, sehingga cukup untuk kita makan bersama. Tetapi kita harus mempunyai pengertian bahwa kalau kita berkumpul di sekitar meja Tuhan, ini meja adalah meja yang diperintahkan oleh Tuhan, dan Dia yang menyediakan semuanya yang ada di atas meja ini. Artinya, saudara, meja ini bukanlah sesuatu yang hanya bagi orang tertentu aja. Bukan hanya bagi kelompok elit tertentu saja dalam gereja. Sebab Yesus kan pernah berkata, barang siapa yang mau datang, biarlah dia datang. Yang mau datang, datanglah dengan percaya, dengan iman. Sebab ini meja bukan mejanya Om Frank, bukan mejanya majelis pusat, bukan meja siapapun, bukan meja untuk golongan elit tertentu. Tapi ini meja yang Tuhan sediakan untuk semua yang mau datang. Saudara mau datang? Siapa mau datang? Angkat tangan saudara. Nah, saudara berhak menerimanya, saudara. Ya, jadi inilah meja Tuhan, bukan meja kita. Ya, jadi karena itu saya mau berkata, saudara, kalau semua dipersilakan untuk mengambil bahagian bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya, jadi datanglah dan terimalah penyediaan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tidak ada yang tidak menerima, saudara. Ya, saudara tidak harus jadi anggota gereja dulu. Buat saya seperti itu. Mungkin ada banyak orang di sini, tamu yang baru datang pertama kali. Wah, kalau gitu nggak boleh ikut perjamuan kudus. Ini eksklusif milik anggota gereja yang namanya terdaftar di database gereja. Enggak. Ini bukan meja GPD Elohim. Ini bukan meja saya. Ini mejanya Tuhan. Siapapun yang mau datang, saudara, pagi hari ini. Datang dengan percaya, datang dengan iman. Ada berkat tersendiri yang Tuhan siapkan. Yang Dia sudah bayarkan dulu 2000 tahun yang lalu. Ini bukan meja eksklusif. Ini meja bagi seluruh yang mau datang kepada Tuhan. Dan menerima sesuatu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ada juga orang yang menyebutnya, sekali lagi ini bukan milik satu gereja tertentu ya. Ada yang menyebutnya sebagai, boleh tampilkan, misa. Ya, itu kalau saya pergi ke kantor polisi dan mereka suka tanyakan ibadah-ibadah apa aja yang mau diselenggarakan. Mereka bilangnya gini, ada misa ya Om, ada misa ya. Ya. Mereka mengenalnya setiap kali kita beribadah, itu misa. Saudara. Ya.
Saudara, misa atau dalam bahasa Inggris itu mass, M-A-S-S. Ya saudara, itu istilah buat kita, buat saya, buat orang GPDI, buat kita aliran Pantekosta, saudara, mass itu ya mau menekankan kehadiran Tuhan dalam pertemuan peribadatan anak-anak Tuhan waktu mereka tentu makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Jadi saudara, saya percaya dengan istilah mass, waktu kita datang sekeliling meja Tuhan, saudara bersaudara dalam Tuhan, kita mengangkat roti, kita mengangkat cawan anggur, Yesus mau menyatakan kehadirannya secara khusus. Secara khusus. Nah, ada orang-orang yang mengartikan ini adalah ini berubah beneran jadi roti itu betul-betul jadi daging. Lantas air anggur itu betul-betul jadi darah, saudara. Apalagi waktu kita baca di Yohanes pasal 6, Yesus pernah bilang begini, saudara, dan ini seringkali membuat orang bahkan pada zaman Yesus jadi bingung, saudara. Ya, sebagian orang jadi merasa takut dengan ungkapan ini, bahwa kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah, banyak orang jadi syak dengan ungkapan Yesus ini. Waktu dia katakan kalau yang tidak makan daging dan tidak minum darahnya, maka mereka tidak mengambil bagian dalam hidup Yesus. Beberapa orang kemudian mulai berpikir, wah, ya, apakah ini berarti perjamuan kudus waktu kita mengalami makan minum perjamuan kudus maka ada terjadi sesuatu yang mistik, yang misterius sehingga roti jadi daging Yesus beneran. Dan anggur benar-benar berubah menjadi darah Yesus. Saudara, kira-kira kalau memang seperti itu kita ngeri juga, saudara ya. Terus terang aja saya juga jadi ya kayak apa, rodo-rodo menyeramkan, ini spooky, saudara ya. Saudara ya, apakah itu berarti seperti itu, saudara? Ya, bahkan orang di dalam pada zaman Yesus merasa itu sebagai sesuatu yang kanibalisme. Nah, mereka salah mengerti. Saya kira yang dimaksudkan dengan mass di sini adalah waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, ya saudara, itu roti tetap roti. Itu anggur tetap anggur yang disediakan, tetapi saudara dengan iman menerimanya, saudara, dan Yesus hadir secara khusus dan ada sesuatu yang berbeda. Kita bukan makan roti biasa lagi. Ya, walaupun kita masih memegang roti itu, tapi dengan iman, ini yang saya sebut sebagai spiritual reality. Satu realitas namun spiritual. Ya, jangan menghampiri meja perjamuan kudus dengan merasa ini biasa-biasa aja. Ya saudara, memang secara manusiawi ada sesuatu dalam diri saya dan saudara yang menolak pemahaman seperti itu tadi. Di mana sesuatu yang fisikal itu berubah menjadi sesuatu yang secara fisik tubuh dan darah Tuhan. Banyak orang juga merasa keberatan dan saya juga sih rasanya keberatan juga, saudara. Ya. Saudara, dan kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 63, banyak orang meninggalkan Yesus. Gara-gara Yesus mencanangkan perkataan tersebut. Banyak orang yang tidak mengerti meninggalkan Yesus, saudara. Saudara, makanya Yesus bilang begini, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah ini, saudara. Perkataan yang Yesus sampaikan di dalam pengajaran-pengajarannya itu tidak ditafsirkan secara harafiah, tapi perkataanku itu harus dihidupkan dengan Roh Kudus, baru mendatangkan kehidupan dalam kita. Yesus di sini tidak sedang berbicara tentang makan dagingnya wungkul. Yesus tidak sedang berbicara tentang minum darahnya wungkul begitu, saudara. Yesus tidak bicara tentang sesuatu yang fisik yang diambil oleh anak-anak Tuhan pada saat mereka melaksanakan perjamuan kudus. Ya. Jadi dia sedang berbicara tentang kita mengambil bagian secara nyata dengan penuh kuasa di dalam makna rohani dari tubuh yang dihancurkan dan darah yang dicurahkan, makna rohaninya. Saudara, ya. Dia berkata bahwa jika seorang tidak mengambil bahagian dalam hal itu, makan dan minum tubuh dan darahku secara makna rohani, ya, maka jika seorang tidak
orang itu tidak akan menerima kuasa dan kehidupan yang berasal dari pengorbanannya. Saudara. Nah kemudian Yesus kita tahu bertanya sama murid-muridnya. Engkau juga bingung murid-murid? Apakah engkau juga mau meninggalkan? Banyak orang nih yang gara-gara aku berkata demikian meninggalkan aku. Nah saya bersyukur bahwa biarlah jawaban kita atau jawaban murid pada saat itu yaitu Petrus juga menjadi jawaban saya dan saudara. Petrus mewakili hati kita pada pagi hari ini. Petrus bilang begini, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kepada siapa lagi kami akan pergi? Silakan orang lain pergi, tapi kami mau tetap mengiring engkau. Kami mau tetap bersama-sama dengan engkau, sebab engkau menaruh perkataan yang hidup dan kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Kami mau pegang itu. Sebodoh amat orang lain mempunyai tafsiran yang salah tentang perjamuan kudus. Enggak. Kami menangkapnya secara spiritual. Kami akan makan dan minum tubuh dan darahmu dan hak dan manfaatnya dan khasiatnya secara spiritual. Saya katakan justru secara spiritual itu lebih nyata dari fisikal. Saudara masuk ke dalam dunia roh itu lebih real, lebih clear daripada dunia kasat mata. Itu yang Yesus mau sampaikan pada pagi hari ini. Itu saya kira pengertian dari mas. Kita tidak percaya bahwa roti dan anggur berubah betul-betul secara molekuler, darah itu jadi darah udara. Enggak. Marilah dengan iman, ini sebuah spiritual reality, sebuah realitas spiritual, kita terima semua manfaat yang diberikan oleh Yesus dan Yesus hadir secara khusus. Kita makan dan minum dan kita menerima sesuatu. Bukan makan minum roti biasa lagi, tapi sesuatu yang kita sudah doakan bersama dan kita imani sebagai sesuatu yang real untuk rohani kita. Yang lemah boleh dikuatkan, saudara, haleluya. Bahkan yang sakit pun dengan iman dapat disembuhkan. Ya, jadi sekali lagi saudara, ya, ketika kita datang ke meja Tuhan, kehadirannya memang secara khusus, itu maksudnya. Mas itu adalah kehadiran Yesus secara khusus. Sehingga kita di dalam alam roh boleh sekali. Makanya saudara kita harus makan dan minum enggak asal-asalan, bukan cuma ritual biasa. Tapi dengan pengurapan Roh Kudus. Baru saudara dapat merasakan manfaatnya. Kehidupan Yesus dengan semua berkat-berkat yang ada di kayu salib boleh manunggal, boleh masuk dan kita boleh alami. Itu yang menjadi doa saya. Saudara baik saya maupun saudara boleh mengalami khasiat daripada makan dan minum tubuh dan darah Tuhan mas ini. Ya. Jadi saudara, Yesus datang mendekat lewat kita makan dan minum perjamuan kudus itu bukan untuk mengubah roti menjadi daging. Yesus datang mendekat secara fisik, ya, bukan mau merubah roti dan daging dan anggur menjadi darah secara jasmani, tetapi saudara dia datang mendekat setiap kali anaknya berkumpul dan merayakan kematian dan kebangkitannya lewat meja perjamuan kudus. Dia datang supaya saya dan saudara melalui Roh Kudus boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini sehingga kuasa dari tubuh yang dihancurkan dan kehidupan dalam darah yang dicurahkan menjadi bagian saya dan saudara. Itu maksudnya. Mas. Ya, jadi saudara ada 4. Kita datang, kita harus pahami keempat pengertian dari perjamuan kudus. Yang pertama Ekaristi. Ekaristi itu kita datang untuk apa? Mengucap syukur. Ya. Yang kedua komuni. Kita datang di dalam persekutuan bersama-sama dalam tubuh Kristus. Kita satu tubuh. Yang ketiga ini meja Tuhan, bukan meja saya, bukan meja saudara. Ini meja yang Tuhan perintahkan. Ya, ini meja miliknya dan enggak eksklusif. Semua kita boleh datang dengan iman dan menerima benefit dari makan dan minum tubuh dan darahnya. Dan yang terakhir, Mas itu artinya Yesus hadir. Amin, saudara. Yesus hadir, ya, dan dia bekerja di tengah umatnya. Dan inilah yang harus kita mengerti dan terima dan alami. Kita teruskan ayatnya, saudara, di 1 Korintus 11, 24 sampai 26, ya. Kita baca, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga setelah makan ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, garis bawah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Garis bawah. Saya mau jelaskan sedikit itu. Jadi waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita memegang roti dan anggur, kita mengangkat di atas kepala kita mau menerima pelayanan ini, saudara. Lantas Yesus katakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kita lagi ngapain? Perhatikan di sini, dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Apa maksudnya, Om? Saudara, garis bawahi kata memberitakan. Kata memberitakan itu artinya memproklamirkan, menyatakan, atau mengumumkan. Ya, jadi artinya ketika saya dan saudara mengambil bagian dalam cawan anggur itu dan mengambil bagian dengan makan daripada roti itu, saat itu Bapak Ibu, saya dan saudara kita sebagai gereja Tuhan sedang mencanangkan sesuatu. Sedang memberitakan sesuatu. Dikatakan memberitakan apa? Memberitakan kematian Tuhan, cuma dikatakan sampai dia datang kembali. Artinya saudara, saya sedang menyatakan tentang segala sesuatu yang terjadi di antara kematian Tuhan sampai kedatangannya pada kali yang kedua. Itu maksudnya. Jadi ini bukan perkara sepele, saudara. Waktu anak-anak Tuhan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, saudara sedang berkhotbah. Ya, saudara sedang berkhotbah mencanangkan sesuatu. Ya, mencanangkan apa? Mencanangkan tentang kematian dan semua urut-urutannya dari apa yang Yesus alami sampai kedatangannya kembali. Jadi saudara, saya dan saudara waktu makan minum perjamuan kudus sedang mencanangkan saat itu bahwa Yesus sudah mati. Itu pertama. Tetapi juga dia tidak terus tinggal mati kan. Dia gak mungkin datang pada kali yang kedua kalau dia mati terus. Kamu harus katanya mengerti bahwa kalau kamu makan dan minum perjamuan kudus, maka kamu sedang menyampaikan kematiannya sampai Yesus datang. Nah ini kalau mau lengkap, kematian, dia mati bagi kita, kemudian dia dikubur bagi kita. Pada hari yang ketiga dia bangkit juga bagi kita, amin. Dan kemudian yang seterusnya saudara, dia naik ke sorga, sekarang duduk memerintah bersama dengan Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah. Dia sedang menunggu satu saat dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang kita sedang canangkan, saudara, waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Saudara sedang mencanangkan kematiannya, penguburannya, satu paket itu semua, itu yang disebut Injil. Injil adalah kabar baik bagaimana lewat kematian, kubur, saudara, kebangkitan Yesus, kita diselamatkan. Dan dia naik di sorga, dia memerintah di sana dan dia memberikan kuasa Roh Kudusnya. Supaya bersama dengan kuasa Roh Kudusnya kita juga memerintah di bumi ini sambil kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Itu kita canangkan. Waktu kita makan dan minum perjamuan kudus. Nah, kita baca terus saudara. Ini juga penting untuk kita mengerti. Ya. Di ayat 27 kita, saya tidak bacakan semuanya. Saya hanya mengutip satu ayat saja. Dalam ayat 27 sampai ayat 32. Di situ Paulus memberi pengajaran yang bersifat korektif. Dia mau mengkoreksi sesuatu. Ayat 27 sampai 32. Sebuah pengajaran yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman yang salah dari sidang jemaat. Dan juga mungkin pemahaman yang salah dari banyak kita anggota gereja Tuhan di zaman sekarang ini. Kita baca satu saat saja, saudara. Ya, satu ayat saja maksud saya. Ayat 27. Ayat 27. Jadi barang siapa, garis bawah ini, dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini maksudnya apa? Apalagi saudara, waktu kita baca seterusnya ayat-ayat selanjutnya saudara, barang siapa yang menghampiri makan dan minum tubuh Tuhan dengan tidak berlayak, banyak yang sakit katanya.
Bahkan ada yang mati. Saudara, kalau kita baca ayat ini dulu saya mau tafsiran, waduh cilaka dong kalau begitu. Ini serius banget dong. Kalau kita tidak berlayak dalam makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Itu pengertian saya dulu. Tuhan akan menghukum kita sehingga saya akan sakit. Dan ada banyak juga yang menjadi lemah dan prematur dalam kematian. Itu pengertian kita dulu. Salah, saudara. Bukan begitu, saudara, pengertiannya, saudara. Apa yang dimaksud ketika Paulus berkata, ya, kalau kamu makan perjamuan kudus, jangan dengan cara yang tidak layak. Maksudnya begini, saudara. Kita datang makan dan minum perjamuan kudus adalah jangan datang tanpa pengertian yang benar. Itu sebabnya sejak awal saya sudah ceritakan tentang pengertian yang benar tentang makna-makna perjamuan kudus. Jangan datang dengan pengertian benar, jangan datang tanpa mengenali nilai dan makna yang sebenarnya dari perjamuan kudus. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Nah, bukan berarti seseorang, nah ini jangan salah mengerti juga. Ya. Bukan berarti seseorang untuk bisa makan dan minum perjamuan kudus harus jadi sempurna. Ya, saudara, kalau kita dituntut harus jadi sempurna, lantas kalau nggak sempurna kita dihukum Tuhan, celaka sudah nggak ada di tempat ini pada pagi hari ini. Justru buat saya, ini makanan dan minuman yang sesungguhnya diberikan kepada saya, saudara, untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna. Kan begitu. Bukan mau nakut-nakutin kita. Tuhan datang siap dengan pentungan kalau mau makan, ya. Kamu baru bikin dosa, kamu baru begini-begini. Awas loh, ini perjamuan kudus. Ya, awas loh. Kamu pentung kepalamu kalau kamu tidak menghargai ini. Saya kira bukan begitu. Justru Yesus mati dan sekali mencurahkan darahnya dan dagingnya. Kan untuk benefit kita. Kan untuk benefit kita. Ya. Jadi saudara, dengan kata lain, ya, ini bukan berarti bahwa manusia yang sempurna harus sempurna terlebih dahulu baru boleh datang kepada Tuhan dan makan dan minum tubuh dan darahnya, bukan. Ya. Tetapi maksudnya adalah jangan ada seseorang yang mengambil bagian dalam meja Tuhan tanpa menyadari nilainya. Itu loh maksudnya. Jangan ada di antara saya dan saudara menghampiri meja Tuhan tanpa menyadari kuasa yang ada di dalamnya. Tanpa menyadari arti dan realita rohani yang terkandung di dalam tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Dan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita. Ini untuk benefit kita. Kenapa lantas disalah mengerti dengan sesuatu kita harus suci dulu, kita harus kudus dulu baru bisa mendapat benefit. Kalau enggak dipentungin Tuhan, saya kira kita ada salah pengertian di situ. Bukan begitu maksud Paulus waktu diceritakan hal tersebut, saudara. Makan dengan tidak berlayak bisa sakit katanya. Karena itu kata Tuhan. Di dalam firman-Nya di sini. Ya. Bukan itu pengertiannya. Ya sekali lagi apa yang Paulus maksudkan adalah dia berkata bahwa kita perlu datang dengan hati yang tulus. Kita perlu datang menghampiri meja Tuhan dengan hati yang jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Karena memang dia katakan kita harus memeriksa diri kita. Ya, jangan ada hal-hal tersembunyi yang jahat. Kita datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus. Dan kita harus mengenali nilai daripada apa yang sedang kita lakukan pagi hari ini, saudara. Ketika kita memberikan penghargaan yang benar kepada tubuh dan darah Kristus. Berikan penghargaan yang benar. Melalui iman saudara, melalui pengertian saudara yang benar. Maka saudara manfaat dari tubuh dan darah Kristus betul-betul menjadi manfaat kita sehingga yang lemah justru disembuhkan. Yang mau mati justru dihidupkan. Bukan malah tambah mati karena salah makan. Bukan begitu pengertiannya. Justru kalau kita mengerti dengan mendalam apa nilai perjamuan kudus. Saudara yang datang dengan berdosa, saudara disucikan dosamu. Saudara yang datang dengan kelemahan fisik, saudara disembuhkan saudara di dalam nama Yesus. Karena dia datang untuk memberikan benefit. Asal kita menilainya dengan benar, asal kita datang dengan hati yang terbuka, dengan saudara, dengan pengertian yang rohani, dengan iman. Makan dan minum tubuh dan darahnya sebab ada benefit di dalamnya. Kalau enggak, ya kita tetap sakit. Kalau enggak, ya
ya kita bisa mati. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan? Berapa banyak yang percaya? Saudara, aku diam aja. Jadi saudara, kita harus datang dan berkata seperti ini. Tuhan Yesus, tubuhmu telah dipecahkan bagi saya. Itu engkau lakukan supaya tubuhku dipulihkan. Gitu. Ya. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus sedang menunjukkan bahwa ada kesembuhan di dalamnya. Ada pemulihan di dalam pengorbanannya. Dan Sang Juru Selamat datang untuk memberikan kepada kita satu kehidupan yang lengkap, yang utuh, tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi Paulus berkata bahwa sebagian orang datang dengan tidak memahami tubuh Tuhan, ya, sehingga mereka sakit, ya, sehingga mereka lemah. Bahkan ada yang meninggal katanya. Maksudnya adalah ada orang yang datang ke meja perjamuan Tuhan hanya sekedar datang. Mengambil roti secara lahiriah. Ini roti biasa, ini cuma ritual. Tanpa menerima dengan iman bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus ini yang disimbolkan dengan roti dan anggur, ada kuasa rohani tersedia dalam tubuh dan darah Kristus. Akhirnya kita makan seperti biasa aja dan tidak ada dampaknya. Yang sakit tetap sakit, yang lemah tetap lemah, saudara. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Yesus berkata, datanglah supaya kamu dilepaskan, disucikan dengan kuasa darahku. Datanglah supaya kamu umatku bersuka cita, mengucap syukur, Ekaristio, karena aku datang menolong dan menjamah engkau melalui tubuh dan darahku. Datanglah dan bersuka cita supaya karena aku menyucikan, membersihkan engkau dengan darahku. Datanglah supaya engkau dapat menjalani kehidupanmu selanjutnya ke depan dengan kekuatan yang bukan berasal daripadamu, tapi kekuatan yang datang waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kan besok saudara harus beraktivitas, kan besok saudara harus bekerja kembali. Besok kita mengalami, bahkan keluar dari gereja kita sudah menghadapi banyak tantangan saudara. Kita perlu makanan ini, kita perlu minuman yang sesungguhnya ini saudara, yang disiapkan oleh Tuhan dengan penuh cinta dan yang mengundang siapapun. Ini bukan eksklusif. Siapa saja yang mau datang. Ini mejaku. Ini mejaku. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita datang sebagai satu anggota tubuh Kristus. Saya tekankan bahwa ini roti tadinya satu, saudara. Roti itu satu wungkul. Kemudian dipecah-pecah, dirobek-robek satu-satu dan didistribusikan kepada saudara. Ya, saya mengambil bahagian, saya nggak tahu dapat ketul yang mana. Saudara juga nggak tahu dapat ketul yang mana, tapi kita adalah satu tubuh. Amin, saudara. Satu ketul roti yang besar. Jadi jangan ada yang merasa, aduh siapalah saya tidak termasuk bagian. Enggak. Saudara, kita disatukan dalam satu tubuh. Memang itu semuanya adalah satu-satu roti, tapi kan dipecah-pecah. Waktu kita makan bersama dia jadi satu ketul radi, ya. Jadi satu loaf, jadi satu satu batang roti lagi untuk menerima semua benefit yang ada dalam tubuhnya Kristus pada pagi hari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.